Tujuan kita ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang ketentuan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara dalam sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tentang hikmah dalam melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, Ibu Guru mau tanya dulu nih. Pertama, kira-kira anandaku semua sudah pernah tidak mendengar tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah? Ada yang pernah? Ya, ternyata sudah ada yang pernah mendengarkan. Ternyata ada juga yang belum ya. Nah, yang mendengarkan ini pasti hikmah kita melakukan dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Ada yang tahu? Ya, ternyata sebagian yang tahu, sebagian belum mengetahui juga. Baik, kita sama-sama membahasnya ya. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi ketiga sujud ini punya pengertian sama dengan materi-materi yang lain. Apa itu sujud sahwi? Jadi sujud sahwi ini sujud yang kita lakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Misalkan Radit, sementara apa ini Quran ya? Jadi ayat sajadah itu ada 15 ayat. Ada di materi di buku paket anak-anakku boleh lihat ya. Oke, kita lanjut. Tadi pengertian. Sekarang dasar hukum sujud syukur. Kita mulai dari sujud syukur dulu. Jadi sujud syukur ini ada dalam hadis Rasulullah yang Guru bacakan dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Nah, ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian dasar hukum sujud sahwi sama dengan sujud syukur tadi. Jadi di sini dikatakan terjemahannya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ya, jadi ada semua dasar hukumnya. Kemudian dasar hukum sujud tilawah. Nah, dasar hukum sujud tilawah ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Ini hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi anak-anakku itu adalah dasar hukum sujud sahwi. Baik, kita lihat tayangan video singkat dulu ya. Kira-kira video ini membahas setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanaman la yanamu wala yasu. Seperti yang ada tadi di cuplikan video singkat yang Ibu Guru tayangkan. Yang kedua, bangun atau bangkit dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian anak-anakku duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Oke, kita ke tata cara sujud tilawah. Nah, ini sujud yang dilakukan di luar salat. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, dan yang keempat sujud 1 kali ya. Kalau untuk doanya
Ini ya, diperhatikan ini doanya. Sajadah wajahiyya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doanya. Lalu lanjut dengan duduk sejenak, lalu salam. Nah, untuk tata cara sujud mengucap syukur kepada Allah. Ya, dalam bentuk tindakan refleksi yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita hamba yang senantiasa punya rasa syukur. Mau dikasih nikmat apapun ya, kita selalu berupaya jangan jangan melupakan bahwa segalanya bersumber dari Allah dan segalanya harus kita syukuri. Baik anak-anakku, ini materi tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Untuk tugasnya, Ibu tidak tampilkan di PPT, jadi sesuai kesepakatan kita kemarin, ya. Jadi semua membawa perlengkapan. Yang pertama ada kertas manila ya, spidol, dan kertas yang sesuai dengan materi tiap kelompok. Jadi kelompok 1 materinya sujud sahwi, kelompok 2 sujud syukur, dan kelompok 3 sujud tilawah. Jadi pembelajaran pada kesempatan hari ini kita mulai dengan berdoa, kita tutup juga dengan doa agar apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, baca doa belajar. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Sekian untuk kesempatan hari ini. Ibu akhiri dengan warahmatullahi wabarakatuh.